Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara tugas mata kuliah Literasi Informasi yang diampu oleh dosen Bu Arin Prajawinanti MA. Perkenalkan, nama saya Marsha Utari Putri Sriono, NIM 1216302030885, kelas IPI 4B, yang akan membahas tentang lunturnya gemar literasi informasi di Desa Bakung Pringgondani disebabkan adanya perkembangan teknologi. Literasi pada umumnya merujuk kepada seseorang yang mempunyai keterampilan atau kemampuan dalam menulis, membaca, dan sebagainya, dan juga memiliki tujuan untuk memecahkan suatu masalah, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Literasi pertama kali diperkenalkan kepada anak dari lingkungan keluarga. Selanjutnya akan diasah lagi saat anak tersebut bersekolah dan berharap memiliki gemar literasi. Namun, kenyataannya berbanding terbalik. Anak-anak lebih menyukai pada kecanggihan teknologi masa kini. Misalnya, adanya akses internet seperti WiFi yang ada di mana-mana. Contohnya ada di Desa Bakung Pringgondani. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada calon narasumber yang maksudnya adalah mencari tahu apa yang membuat anak-anak yang seharusnya belajar dan membaca bacaan menjadi beralih lebih senang bermain gadget. Dilihat kejadian ini sungguh miris karena negara Indonesia menjadi negara dengan peringkat gemar literasi yang rendah. Lunturnya gemar literasi ini bisa mengancam masa depan anak-anak yang akan menjadi penerus negara. Sesuai dengan salah satu model literasi yaitu Big Six, langkah pertama yang dilakukan adalah perumusan masalah untuk memperjelas dan memahami pernyataan tentang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian mencari tahu sebuah informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Data yang digunakan untuk riset penelitian ini adalah data primer, yaitu sebuah data yang diperoleh dari hasil survei di lokasi. Diharapkan pada survei data yang diperoleh yang ada di lapangan dengan kondisi yang nyata di wilayah tersebut dapat sesuai, dengan melakukan sebuah wawancara dan juga observasi kepada narasumber untuk memperoleh data yang diinginkan. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan sebuah wawancara kepada narasumber dan observasi ke lokasi yang sudah ditentukan. Jelaskan di atas bahwa langkah selanjutnya mengatur atau menentukan pencarian informasi di mana akan memperoleh sebuah informasi pada sesi tanya jawab. Sumber yang didapat berguna dalam mengevaluasi masalah untuk kedepannya dan lebih pasti dalam menentukan sebuah sumber tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber pada hari Senin tanggal 18 April 2022 dengan narasumber yang bernama Ananda Astrid yang duduk di kelas 3 SD, dan dapat penulis rangkum bahwa narasumber juga menjadi salah satu konsumen yang menggunakan akses internet WiFi di rumah tersebut. Informasi yang kami dapat, anak-anak yang berkumpul tersebut biasanya akan mematok harga sekitar 2.000 sampai 5.000 per jam untuk sepuasnya. Dikatakan hanya anak-anak sekitaran desa Bakung Pringgondani yang mampir untuk menggunakan akses WiFi. Anak-anak yang menggunakan akses tersebut
kisaran kelas 2 sampai 6 SD. Narasumber juga menjawab teman-temannya lebih suka bermain gadget ketimbang membaca buku yang dikatakan membosankan. Saat ditanya apa yang membuat gadget begitu menarik untuk anak-anak seusianya, karena ada beragam game yang tersaji sehingga tidak bosan. Dari data yang didapat bahwa narasumber hanya menyukai jenis buku yang bergenre fantasi atau dongeng, contohnya Si Kancil, dan kurang suka dengan buku pelajaran. Lokasi yang akan diobservasi berada di Desa Bakung Pringgondani, RT 24 RW 03, Kabupaten Sidoarjo dengan kode pos 61263. Lokasi yang berada di pemukiman warga yang jauh dari kota. Untuk perjalanan besar membutuhkan beberapa menit untuk sampai. Tempat tersebut berupa rumah warga yang dijadikan juga tempat anak-anak berkumpul untuk bermain dan juga mengakses wifi. Survei yang dilakukan tidak membutuhkan banyak waktu, melainkan sekitar 10-20 menit dimulai dari jam 7. Hal tersebut dilakukan untuk observasi keadaan atau kondisi tempat atau rumah berfasilitas akses wifi tersebut. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk minimalisir kecanduan akan gadget. Yang pertama, dengan membatasi waktu dalam menggunakan gadget, contohnya 2 jam setiap hari. Yang kedua, dengan menetapkan wilayah bebas gadget, misalnya dibuatkan larangan menggunakan di tempat tertentu. Yang ketiga, dengan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, misalnya mengundang anak-anak ke rumah untuk bermain. Yang terakhir, dengan menjadikan contoh yang baik. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.